Baik, teman-teman yang saya kasihi, sebetulnya arah perjuangan kita ini sudah sangat jelas ya. Dan ini ditinjau dari sudut pandang apapun akan tegas jawabannya bahwa inilah memang solusi buat bangsa kita. Jadi bangsa kita ini akan kembali ke arah yang sebenarnya, menuju cita-cita agung kemerdekaan itu, dimulai dengan kita kembali menempatkan Pancasila sebagai jalan spiritual bangsa. Bagaimana kita secara kolektif kembali menjalankan tradisi hening cipta yang sesungguhnya, yang dengan hening cipta itulah maka nilai-nilai Pancasila itu bisa diwujudkan ya. Dan ketika nilai-nilai Pancasila diwujudkan, maka seperti yang dikatakan oleh Mbak Irma tadi, kita akan punya karakter sebagaimana sang Garuda yang perkasa. Bukan tanpa alasan kan, kenapa lambang kita bukan burung emprit misalnya. Loh iya. Tapi kita betul-betul oleh founding fathers dipilihkan lambang yang perkasa yang kita kenal sebagai burung Garuda. Intinya adalah Anda laki-laki maupun perempuan itu diminta untuk betul-betul menjadi satu pribadi dengan karakter jiwa Garuda yang perkasa. Jiwa Garuda ini berarti jiwa yang patriotik, yang selalu optimis apapun tantangan yang dihadapi, yang selalu punya tekad untuk membumbung tinggi gitu ya, untuk mencapai ketinggian melampaui segala batasan yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Nah, teman-teman semua, lagi-lagi kita tidak hanya bisa berhenti di dalam wacana dan pengertian kognitif ya. Tentang jiwa Garuda ini, itu sebetulnya memang kita bisa hayati betul dengan melihat simbol Pancasila ini ya. Jadi siapapun juga itu layak disebut sebagai sang Garuda yang perkasa ya. Kalau dia mencerminkan atau dia punya watak 5 hal yang disimbolkan oleh mulai dari bintang, rantai emas, kemudian ada beringin, banteng, dan tali kapas. Simbol-simbol ini juga bukan tanpa alasan ya. Misalnya begini, simbol bintang ini sebetulnya simbol tentang kesadaran spiritual yang agung ya. Teman-teman semua yang saya kasihi, begini, ini adalah fondasi agar Anda semua kemudian menjadi pribadi dengan jiwa Garuda yang agung atau perkasa. Pertama, sadari bahwa diri Anda semuanya, siapapun saja, itu asal muasalnya atau sumbernya adalah Tuhan yang Maha Esa ya. Dalam realitasnya sebagai kekosongan absolut yang meliputi segala yang ada ya. Sekali lagi, tidak peduli kita sukunya apa, bangsanya apa, agamanya apa, kita bersumber kepada realitas yang tunggal ya. Ini melambangkan satu sudut dari bintang segi 5. Sudut yang kedua itu mewakili realitas Roh Kudus atau diri sejati di dalam hati kita sebagai pengejawantahan perdana dari kekosongan yang absolut. Sadarilah itu ya. Nah, sudut yang ketiga itu bicara tentang keberadaan jiwa kita, jiwa yang punya free will, yang punya kebebasan berkehendak, yang dengan pilihan-pilihan apapun yang diambil itu menentukan nasibnya sendiri. Maka mandatnya adalah sadari betul segala langkah, segala tindakan agar selalu konsisten mengikuti tuntunan agung dari diri sejati. Dan jiwa ini sebetulnya kenapa dia dilahirkan di bumi ini ya, punya tujuan agung untuk menyempurnakan keberadaannya. Sudut yang keempat itu mewakili realitas fisikal kita.
Ya. Nah, kita dikasih anugerah berupa tubuh fisik ini sebagai kendaraan agung bagi sang jiwa untuk terus belajar, untuk terus berkarya. Kita dihidupi oleh Ibu Pertiwi ini, maka sumbangkan sesuatu untuk Ibu Pertiwi ini. Kita dikasih oleh Ibu Pertiwi ini, oleh tanah ini, oleh air ini, maka lestarikan dia. Jangan malah kemudian mengikuti ego kita untuk merusaknya. Dan sudut bintang yang terakhir dari bintang segi 5 ini adalah bicara bahwa di dalam realitas kosmik itu ada juga perwujudan diri kita yang paling agung yang kita sebut sebagai diri semesta, yang menjadi sumber dari kebijaksanaan tanpa batas, yang menjadi sumber dari kekuatan juga yang tanpa batas yang nyata. Ibaratnya ini menjadi semacam server dari sistem komputasi kosmik, di mana kita adalah salah satu personal komputernya, yang itu mau tidak mau kalau kita mau mengupgrade kualitas kita harus terhubung dengan dia. Hening cipta itu adalah cara agar kita bisa menghubungkan realitas ini keseluruhannya, dan Tuhan yang tanpa batas itu dalam satu kesatuan. Itulah yang kemudian disebut juga sebagai keselarasan antara mikrokosmos, makrokosmos, mahakosmos. Inilah alasannya kenapa bintangnya segi 5 bukan segi 7. Kalau segi 7 jadi bintang 7. Nah, kita cukup bintang segi 5 mewakili sebuah kesadaran spiritual yang luhur. Poros dari semuanya sekali lagi adalah hening cipta yang dijalankan dengan cara yang tepat. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan hal seperti ini, kita terhubung kepada Roh Kudus atau diri sejati kita, pasti kita punya kasih yang murni. Kasih yang murni akan membuat kita punya kesadaran kemanusiaan yang universal. Dalam bahasa Pancasila itu berarti kita punya nilai yang luhur berupa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepada siapapun kita punya adab, punya kasih. Ya, kepada siapapun kita adil tanpa diskriminasi. Maka simbolnya adalah rantai emas. Dan itu hanya terjadi kalau dengan kasih dan kesadaran ketuhanan ini kita mengerti bahwa pada setiap diri itu ada yang kita sebut, ya, ini meminjam bahasa yang kemarin di Asma Eka, the essence of purity, esensi kemurnian pada setiap jiwa. Itulah yang membuat kita saling terhubung kuat. Kenapa warnanya emas? Karena itulah sebetulnya pangkal dari kecemerlangan setiap jiwa. Maka rantai emas itu menyimbolkan kita ini sebetulnya sebagai manusia satu. Bumi itu ada dalam kesatuan. Kita tidak terpisah-pisah. Yang memisahkan adalah ego kita. Ya. Dan ketika kita ada dalam kesadaran the essence of purity ini, kita menjadi jiwa yang cemerlang, disimbolkan oleh warna emas. Kenapa juga warnanya nggak merah muda? Gitu ya. Ya. Kalau merah muda letoy nantinya, karena sering patah. Gus ingat ya. Oke, clear ya. Nah, dengan kasih murni inilah pula kita kemudian bisa menjadi pribadi yang mengayom, bisa bersatu. Karena kita sudah meluruhkan ego kita, kita bisa menerima semuanya dengan tanpa syarat. Maka disimbolkanlah dengan yang namanya pohon beringin. Kalau teman-teman pernah melihat pohon beringin, ya, yang datang dan bersandar di pohon itu mau kere, mau kaya, dikasih kesejukan yang sama apa tidak? Ya, dia mengayomi dengan kekuatannya yang memang mengagumkan itu. Nah, jiwa Garuda itu adalah siapapun yang itu bisa mengayomi yang lainnya, membangun persatuan. Nah, barulah kemudian ini bicara kalau nanti kita menjadi pemimpin, ya. Ketika kita mewakili rakyat kita, bagaimana kita mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan mereka? Maka belajarlah menjadi laksana sang banteng yang sangat
gemati, penuh kasih, teliti dalam mengasuh kawanannya dan mempertahankan keutuhan dan keselamatan dari kawanannya. Maka dalam konteks kita sebagai manusia yang menjadi pemimpin, yang memperjuangkan kepentingan rakyat, yang kita lakukan adalah selalu mengambil keputusan dengan hikmat kebijaksanaan. Dan itu tidak lain dan tidak bukan berarti kita bertindak ya didasari oleh yang namanya tuntunan agung dari Sang Roh Kudus. Bisa tidak tanpa keheningan cipta? Nggak bisa. Karena itulah maka semua keputusan jadi omong kosong saat ini, karena orang tidak mengenali yang namanya hening cipta. Nah, kalau keempat hal ini dijalankan, otomatis yang kelima pasti akan terjadi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwakili dengan padi dan kapas, simbol dari sandang dan pangan. Nah, teman-teman semua, berarti jiwa Garuda ini intinya adalah 5 nilai luhur atau 5 sila Pancasila. Bisakah Anda menjadi sang Garuda perkasa tanpa menghayati ini? Tidak bisa. Bisakah kita menghayati semua nilai ini tanpa hening cipta? Juga tidak bisa. Jadi bolak-baliknya bagaimana kembali ke hening cipta. Nah, teman-teman semua, makanya saya kepada beberapa teman ya yang ada di lingkungan atau di lingkaran inti saya, itu menjelaskan strategi kita ke depan gitu ya. Jadi kita itu itu harus punya yang namanya circles of purity ya. Yang kedua, kita harus punya yang namanya network of action. Jadi begini, kader-kader PIG itu harus menjadi bagian dari circles of purity, menjadi keteladanan dari orang-orang yang punya ketulusan paripurna, menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh dari jiwa yang murni, yang ketika dia berpikir, dia berkata, dia bertindak, itu menciptakan keselarasan pada medan energi kolektif bangsa kita. Saya kasih antitesisnya ya. Bagaimana kalau orang serakah? Bagaimana kalau orang penuh dendam? Bagaimana kalau orang hidup dengan kenyinyiran? Apa yang dipancarkan dia kepada medan energi kolektif kita? Ketidakselarasan. Itu yang membuat nasib kita secara kolektif tidak berubah-ubah, karena kita sendiri tidak pernah mengubahnya. Ketika kita punya barisan orang-orang punya kemurnian, maka setidaknya ya ada sebagian dari konsum medan energi kita sebagai sebuah bangsa ini kita bisa bereskan. Bahkan kalau kita semakin powerful, nggak peduli lah orang jahat kayak apa, medan energi bisa kita bersihkan. Ya, maka harus ada yang bisa menghuni the circles of purity ini. Makanya kenapa program Momongan ini ya, ini betul-betul kita jalankan. Karena pembelajaran spiritual itu tidak bisa tanpa intensitas. Betul-betul kita harus yang namanya menekuni ini dengan kesungguhan, day to day, betul-betul dalam kesungguhan. Terus kita betul-betul mengevaluasi semuanya sampai ketemu titik di mana kita stabil dalam kemurnian jiwa. Gak bisa pakai gaya tinju hit and run gitu ya, gak bisa. Anggot-anggotan, kadang semangat, kadang kagak, itu kagak bisa. Betul-betul ini harus konsisten. Dan gak bisa kalau kita tidak punya yang namanya pure intention atau niat yang murni. Apalagi saat ini ya, teman-teman semua. Kalau ada di antara Anda semua yang itu kemudian punya ketidakmurnian dalam intensi, secara hukum kosmiknya tidak bisa tidak pasti akan dijauhkan dari pergerakan ini. Pergerakan ini hanya akan bisa menerima siapapun yang punya pure intention. Kenapa? Karena kita mau membangun the circles of purity. Ya. Nah, setelah ini atau berbarengan dengan ini, kita mengembangkan the network of action. Artinya apa? Kita ini masing-masingnya itu harus beraksi sesuai dengan rancangan agung kita dalam segala perannya. Misalnya Anda bekerja, loh memangnya pekerjaan Anda tidak bisa didesain untuk bangsa? Bisa dong. Kalau jadi PNS sih jangan korupsi, kerja yang benar. Kalau Anda menjadi bagian dari korporasi, berjuanglah supaya korporasi itu membangun kesejahteraan buat banyak orang, tidak merusak lingkungan.
luar itu, di luar peran-peran Anda yang sudah ada itu, kita bergabung bersama dalam persaudaraan ini, perkumpulan ini, itu untuk berkarya bersama. Makanya silahkan teman-teman yang belum berkarya dalam kebersamaan kita ini mengajukan diri. Ya, apapun juga ya, seperti Mbak Wina ya, sudah menyediakan tempat ini untuk menjadi tempat kita berkumpul. Ini bagian dari karya. Ada yang punya lahan sepetak, 2 petak, ya, itu bisa dikontribusikan untuk mengembangkan kebun sahabat bumi semakin banyak. Yang punya tenaga, sumbangkan dong untuk melakukan apapun yang merupakan aksi nyata buat kesejahteraan bersama, dan seterusnya. Dan pada saat yang sama kita ini sedang membuka diri untuk bisa berjejaring, bersinergi dengan kelompok-kelompok lain yang punya niatan yang baik, baik itu di tingkatan lokal maupun tingkatan global. Ya, pada saatnya jejaring atau network relation kita ini akan sangat luas ya, kepada mereka yang punya visi yang sama ya, fungsi atau pekerjaan dari keberadaan mereka itu untuk membangun sesuatu yang selaras, itu pasti akan mempersatukan mereka dengan kita ya. Nah teman-teman semua, silahkan Anda sadari bahwa Anda semua juga punya the essence of purity itu. Anda semua pada dasarnya adalah jiwa yang murni. Di dalam diri Anda juga ada Roh Kudus atau ada Dia sejati. Kalau itu kotor, itu karena ego Anda sendiri. Maka Anda tinggal bersihkan. Jangan lama-lama terjebak di dalam drama karena ketidakmurnian dan ego Anda. Biar Anda bertransformasi menjadi jiwa yang murni, menjadi jiwa Garuda yang perkasa. Ya. Jadi simbol Garuda ini dipakai oleh para founding fathers kita tidak hanya merujuk kepada sebuah visi ideal tentang bagaimana karakter bangsa Indonesia ini, tapi juga karena merujuk kepada realitas ya, bahwa memang di dimensi yang berbeda itu ada 17 penjaga Nusantara ini dalam bentuk burung Garuda. Mereka yang memang menopang siapapun yang sedang berjuang sebagai patriot secara fisikal gitu ya. Jadi ketika kita hidup dalam kemurnian, berbakti pada negara ini dengan kasih yang murni, maka kita terhubung dengan 17 Garuda Sakti penjaga tanah Nusantara. Nah, dengan semua itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkecil hati. Garuda itu nggak pernah ciper istilahnya ya, nggak pernah takut oleh lawan sekuat apapun. Ya, karena kita pasti bisa mengakses kekuatan semesta yang tanpa batas, dan ketika kita berhasil, itulah yang disebut sebagai terjadinya miracle. Ya, jadi teman-teman semua silahkan dihayati betul. Kita sekali lagi seperti yang dikatakan Mbak Irma, bukan main-main ya. Pak Hans juga sudah menegaskan bahwa kita sudah memberikan satu jawaban yang pasti, yang selama puluhan tahun itu tidak pernah tersingkapkan, tentang bagaimana bangsa ini ke depan diperbaiki, dibangun menjadi bangsa yang sejahtera. Jadi jangan menyia-nyiakan momentum ini ya, kita bersama-sama lakukan yang terbaik, karena itulah yang akan membuat kita bisa menguncang tidak hanya negeri ini tapi juga bumi yang kita tempati ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan kita akan tutup acara kita dengan sama-sama hening cipta ya. Silakan disiap-siap.